Shalom, Young Leaders, apa kabarmu? Kotakus berharap kalian selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam berkat kasih kemurahan yang dari Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita terima akan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kalian semuanya, yuk kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini, di mana kita harus meninggalkan masa-masa lalu kita, masa-masa lama kita yang kelam, kembali ke masa-masa yang baik, kembali ke masa-masa yang baru, oleh karena kasih kemurahan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan kepada kita, Tuhan menuntun kita, membimbing kita, menuntun kita untuk kita kembali ke jalan yang baik, kembali ke jalan Tuhan. Seperti pujian ini, seperti yang Kau ingini. Yuk kita puji sama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku
telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh meninggalkan manusia kami yang lama Tuhan, untuk kembali kami ke jalan yang benar, kembali ke manusia yang baru. Kami mau tinggalkan setiap apa yang sudah di masa lampau kami Tuhan, karena semuanya adalah sia-sia. Dan kami saat ini boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, dengan penebusan-Mu di kayu salib Tuhan. Darah-Mu yang terkucur itu Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang mengasihi setiap kami. Kami punya Allah yang senantiasa melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan menjadi doa setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian-Mu Tuhan atas hidup kami semuanya Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema dan termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi Young Leaders. Pagi hari ini, sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, bersyukur buat semua anugerah, semua kepercayaan, semua yang Tuhan masih berikan dalam hidup setiap kami hari ini. Tuhan, biar Engkau selalu memegangi hati dan hidup setiap kami. Engkau yang selalu memberkati hidup setiap kami Tuhan. Tolong sharing yang ada supaya memberkati hidup setiap kami, biar keluar apa yang keluar dari hati-Mu, itu yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Young Leaders, hari ini saya akan membahas dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kalau kita mengucap syukur dalam segala hal adalah bukan hanya cuman dalam keadaan yang baik. Mengucap syukur dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, berkelimpahan, engkau hidupnya sukses, sekolahmu berhasil, keluargamu dalam keadaan yang baik-baik, itu sangatlah mudah. Tapi ketika kita ini harus bersyukur di saat pandemi, di saat tiba-tiba keluargamu ekonominya turun, di saat ayah ibumu mungkin terkena PHK, ketika engkau susah tidak bisa makan, ketika engkau berkata aku tidak bisa bayar uang sekolah, ketika engkau berkata orang lain hidupnya lebih diberkati daripada hidupku, hidup yang orang tua yang ini, keluarga yang ini lebih diberkati daripada keluargaku, atau ketika engkau menghadapi suatu keadaan di mana orang tuamu tiba-tiba harus meninggal karena COVID. Itu bukan hal yang mudah ketika kita ini harus mengucap syukur. Tapi saya belajar dari hidup dari Tuhan ketika Tuhan itu berkata dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Nah, ambil waktu ketika engkau ada dalam keadaan yang tersulit dalam hidupmu, putuskan dalam hidupmu untuk engkau itu selalu mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Saya belajar ketika saya menghadapi masa-masa yang tersulit dalam hidup saya, ketika saya menghadapi masa di mana saya ini berada dalam satu lembah yang rasanya paling kelam, paling dalam, dan saya berada di dalam posisi
jurang yang paling dalam, dan ketika setiap kali saya mau naik ke atas, selalu sepertinya ada yang menarik saya selalu turun ke bawah, dan lembah itu terlalu dalam, dan ketika saya mau lihat ke atas, tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa menolong saya untuk naik. Disitulah saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolongi aku. Ketika Engkau mau turun di dalam posisiku, di lembahku ini, dan Engkau mengangkat aku naik, baru aku bisa naik. Dan di saat saya ada di dalam lembah saya yang paling dalam, ada dua keputusan. Ada dua hal yang bisa saya ambil dalam keputusan hidup saya adalah, saya mau tetap menggerutu, saya mau tetap marah, saya mau tetap berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Aku kok tidak ditolong Tuhan, aku kok sendirian, aku kok mengalami semuanya ini. Kenapa aku harus begini, kenapa aku harus begitu? Atau aku akan berkata, Tuhan, sekalipun keadaanku seperti ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku keadaanku sangat pahit, sekalipun aku ini sendirian, tapi aku mau mengucap syukur. Aku mau berterima kasih di keadaanku, di keterpurukanku, di lembahku yang paling dalam, di saat aku paling sendirian dalam hidupku ini. Aku mau mengucap syukur. Nah, disitulah di saat hati saya ini sakit, di saat hati saya ini pahit, sepahit-pahitnya hari itu. Setiap orang kalau punya masalah, selalu dia akan merasa begini. Masalahku adalah masalah yang paling berat. Masalahku adalah paling berat, masalahku adalah paling sukar, masalahku adalah yang paling terberat dalam hidupku. Dan kalau orang mau berkata, kamu harus begini, kamu harus begitu, kita akan berkata, kamu tidak ada di posisiku. Coba kalau kamu ada di posisiku, apakah engkau bisa berkata seperti yang engkau katakan hari ini? Tapi hari itu, ada satu orang yang berkata kepada saya, di lembahmu ini, apakah engkau masih tetap bisa bersyukur dengan Tuhan? Nah, seseorang itu pernah berkata kepada saya, ketika kita ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di keadaan kita yang tersulit sekalipun, itu akan menyembuhkan banyak hal di dalam hidup kita. Itu akan membuat proses dalam hidup kita cepat selesai. Kalau kita ini ada di dalam lembah kita, dan kita ini berkata gini, marah dengan keadaan kita, marah dengan semua yang terjadi, bahkan kita mengepalkan tangan kita dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang jelek, Engkau Tuhan yang tidak mengasihi aku, Engkau Tuhan yang sangat jahat, Engkau Tuhan yang mengizinkan semuanya yang terjadi dalam hidupku. Kalau kita ini bersikap seperti itu, semuanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, aku bersyukur, apa yang saya lakukan? Saya pergi kemanapun, apapun yang saya lakukan, setiap detik, setiap menit, setiap apapun, yang saya ucapkan adalah Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Di saat saya sakit, dalam keadaan hati yang sangat sakit, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya ucapkan setidaknya telinga saya sendiri mendengar. Saya bersyukur, dan di dalam hati saya juga berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sampai tiba-tiba keluarlah dari dasar hati saya yang paling dalam, keluar dari hati saya ini satu iman yang baru, yang dulunya tidak pernah ada, yang dulunya sangat lemah, yang dulunya semuanya tidak mungkin, yang dulunya semuanya sepertinya gelap. Hari itu ketika saya mengucapkan syukur, ketika saya berterima kasih dengan Tuhan, semua berubah. Tiba-tiba timbul sebuah iman yang cukup kuat, yang baru di dalam hati saya, yang membuat saya ini punya semangat yang baru, punya gairah yang baru, punya pandangan yang baru, punya sesuatu yang membuat saya ini exciting untuk hidup saya kembali, yang membuat saya ini mengerti, oh ada masa depan yang baru, oh ada Tuhan yang hidup, oh ada Tuhan yang membuat semua yang dalam hidup saya ini berubah menjadi yang baik dalam hidup saya. Ketika kita ini bisa bersyukur, semua akan berbeda. Tapi ketika kita ini semakin berkata, jelek, semuanya jelek, mari ambil keputusan dalam hidup setiap kita untuk kita ini selalu berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih. Semua itu akan mengubah semuanya. Semua itu tergantung keputusan kita. Kita bisa pahit, kita bisa mengucap syukur. Pilihlah bersyukur, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, ajari kami dalam keadaan kami yang terburuk, dalam keadaan kami yang hari ini mungkin keluarga kami mengalami banyak hal, yang mungkin ekonomi kami turun, bahkan mungkin keluarga kami terenggut harus meninggal karena COVID, yang semuanya terjadi dalam hidup kami.
Tuhan, kami mau mengambil keputusan dan kami mau memilih untuk mengucap syukur. Di tengah hati kami yang sakit, di tengah hati kami yang sedih, di tengah hati kami ini yang berkata, Tuhan, kenapa semuanya ini seperti ini? Tapi kami mau tetap mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau Bapa yang baik buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.